Bangkai itu boleh dimakan, bangkai itu halal bila dalam keadaan terpaksa. Maksud terpaksa adalah apabila tidak ada makan, lalu kita tidak makan bangkai itu sampai mati, maka itu namanya terpaksa. Dan kalau kita tidak mau memakan bangkai itu, maka menurut beberapa ulama kita akan masuk neraka. Ghairu baghin, tidak sengaja. Nah, tidak sengaja itu tidak tahu. Contoh umpamanya ibu-ibu dikasih oleh tetangganya sate babi. Nah, dimakan kok enak sate babi, dimakan terus saja. Ternyata itu sate babi, tapi ibu-ibu tidak tahu, dihabiskan apakah boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat isyraq Masjid An-Nur rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat Surat Al-Baqarah ayat 173. Oleh karena itu, monggo Bumul dibaca Surat Al-Baqarah ayat 173. Pelan-pelan saja, karena ini mak-mak, uti-uti, nenek-nenek, ya bacaannya mungkin kurang pas, tapi mudah-mudahan dengan pelan-pelan bisa pas. Monggo Bumul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah wa manit turra ghayra baghi wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, tadi sudah dibaca oleh Bu Mulyadi surat Al-Baqarah ayat 173. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama harama 'alaikumu, sesungguhnya diharamkan atasmu adalah al-maitata, yaitu bangkai, waddamah, yaitu darah, walahmal khinziri, dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Famanittura, dan barang siapa yang terpaksa memakannya, ghairu baghin, tidak sengaja, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini terjemahan surat Al-Baqarah ayat 173. Kita ketahui di dunia ini ada barang yang dihalalkan oleh Allah, ada barang yang diharamkan oleh Allah. Suatu contoh, kalau ini disebut innama harama 'alaikumul maitata, sesungguhnya Allah itu mengharamkan kepada kita makan bangkai. Nah, cuma ada bangkai yang boleh dimakan halal, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Saat ini di Saudi Arabia itu musim belalang, maka di sana ada hamburger, ya, itu belalang isinya dan sangat mahal, ya. Nah, belalang itu
tidak usah disembelih, mati pun itu namanya bangkai, boleh dimakan. Ikan juga begitu, meskipun ikan itu mati, tidak usah disembelih, digoreng langsung juga halal. Jadi bangkai ikan atau bangkai hewan laut itu masih halal. Nah, ini bangkai binatang darat yang diharamkan itu. Lalu ada waddamat, darah. Darah ini juga haram. Kalau kita lihat di warung-warung kopi itu ada namanya dideh, dedeh, ada yang mengatakan dideh, yaitu darah sembelihan kambing atau sembelihan sapi, lalu dikukus, digoreng, katanya itu enak, ya, padahal itu haram. Lalu walahmal khinziri, termasuk adalah daging babi, ya, ini juga haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, umpamanya saya sembelih, kalau dulu zaman Rasulullah, zaman jahiliyah itu nyembelihnya untuk para leluhurnya, nyembelihnya untuk berhala, untuk Al-Uzza, untuk berhala siapa, dan seterusnya. Ini yang dilarang. Ibu-ibu, lanjutan ayat ini adalah famanit turoh, dan barang siapa yang terpaksa memakannya. Terpaksa itu maksudnya adalah tidak ada yang dimakan lagi kecuali yang diharamkan tadi, bangkai, darah, daging babi, dan seterusnya. Nah, kalau tidak makan itu mati, maka wajib memakannya. Jadi suatu contoh, kalau kita nanti di hutan sudah 3 hari tidak makan, di sana ada bangkai sapi, padahal bangkai itu diharamkan oleh Allah, maka bangkai sapi itu boleh dimakan. Karena apa? Terpaksa. Kalau tidak makan lalu dia sampai meninggal, maka dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia membinasakan dirinya. Jadi kalau kita harusnya memakan bangkai itu. Jadi sekali lagi, bangkai itu boleh dimakan, bangkai itu halal bila dalam keadaan terpaksa. Maksud terpaksa adalah apabila tidak ada makan, lalu kita tidak makan bangkai itu sampai mati, maka itu namanya terpaksa. Dan kalau kita tidak mau memakan bangkai itu, maka menurut beberapa ulama kita akan masuk neraka. Ghairu baghin, tidak sengaja. Nah, tidak sengaja itu tidak tahu. Contoh umpamanya ibu-ibu dikasih oleh tetangganya sate babi. Nah, dimakan kok enak sate babi, dimakan terus saja. Ternyata itu sate babi, tapi ibu-ibu tidak tahu, dihabiskan apakah boleh? Boleh, ya, selama tidak tahu maka itu boleh. Wala adin, tidak melampaui batas. Contoh umpamanya makan bangkai tadi yang di hutan, tidak harus dihabiskan, tidak sampai kekenyangan, pokoknya makan bisa hidup, lalu kita melanjutkan perjalanan. Nah, dalam melanjutkan perjalanan itu tidak dibawa yang namanya bangkai tadi, nanti di sana itu kita serahkan kepada Allah. Jadi wala adin itu tidak melampaui batas, fala itsma alai, maka tidak ada dosa kalau kita tidak sengaja, tidak melampaui batas, dan kita juga tidak tahu.
Karena apa? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita berdosa yang namanya makan bangkai, yang namanya makan darah, makan daging babi itu berdosa. Tapi karena tidak sengaja, karena tidak melampaui batas, dan karena tidak tahu, maka Allah Maha Pengampun, juga Maha Penyayang terhadap kita semuanya. Sebagai kesimpulan bahwa kita itu di dunia ada hal yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Nah, yang diharamkan ini adalah bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih menggunakan nama selain nama Allah. Itu yang diharamkan untuk kita. Tapi dalam keadaan terpaksa, tidak sengaja, tidak melampaui batas, maka barang-barang yang diharamkan tadi itu masih diperbolehkan kita konsumsi. Karena apa? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.